Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Etika Islam, saya Siti Nur Aisyah. Saya akan menjelaskan tentang etika Islam yang meliputi pengertian, sumber, tujuan, dan juga ruang lingkupnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa etika penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya membutuhkan ilmu, tetapi juga pedoman tentang bagaimana ia bersikap dan berperilaku dengan baik. Disinilah etika Islam berperan sebagai pedoman hidup. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian etika Islam. Etika Islam adalah ajaran tentang nilai baik dan buruk yang mengatur perilaku manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Artinya, etika dalam Islam tidak hanya berdasarkan kesepakatan manusia, tetapi bersumber langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika Islam membimbing manusia agar bertindak sesuai dengan kehendak Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi, ukuran baik dan buruk dalam Islam bukan hanya menurut logika manusia, tetapi menurut ajaran agama Islam itu sendiri. Dijelaskan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu sumber-sumber etika Islam. Etika Islam mempunyai beberapa sumber, di antaranya itu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga ijtihad. Al-Quran tentu saja menjadi sumber bagi etika Islam, karena Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Di dalamnya terdapat ajaran tentang kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan juga kepedulian sosial. Contohnya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil dan melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, juga menjauhi hal-hal yang buruk. Baik, yang kedua, sumber etika Islam yaitu Al-Hadis. Hadis tentu saja menjadi sumber bagi etika Islam karena hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dari hadis, kita belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak Nabi memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW dijadikan contoh utama dalam beretika. Jadi, dalam Islam itu, sebelum ilmu ada yang lebih tinggi, yaitu etika. Jadi, seseorang dianggap percuma, pintar, percuma ilmunya banyak, ketika ia tidak beretika. Jadi dalam Islam, etika ialah poin pertama. Juga Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini ialah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad menjadi sumber untuk etika Islam karena ijtihad adalah usaha para ulama untuk menetapkan hukum atau solusi atas persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Karena zaman terus berkembang, muncul berbagai persoalan etika baru, misalnya dalam penggunaan media sosial, teknologi, atau bidang kedokteran. Maka ijtihad membantu agar nilai-nilai Islam tetap relevan sesuai perkembangan zaman.
Baik, selanjutnya kita masuk ke poin tujuan dari etika Islam. Tujuan dari etika Islam diantaranya ialah untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Etika Islam juga membimbing manusia agar mampu membedakan mana yang baik dan mana perbuatan yang buruk, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, serta mengarahkan manusia untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, etika Islam juga bertujuan menjaga hubungan yang baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia, sehingga dari sana akan tercipta hubungan yang damai dan harmonis. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu ruang lingkup etika Islam. Ruang lingkup etika Islam sangat luas, meliputi yang pertama, etika kepada Allah. Maksudnya seperti ibadah dengan ikhlas, kita taat akan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Itu adalah etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu etika kepada diri sendiri. Maksudnya seperti menjaga kesehatan, menjaga kehormatan, dan tidak melakukan hal yang merugikan diri. Itu termasuk ke dalam etika untuk diri sendiri. Yang ketiga, etika kepada sesama manusia. Maksudnya seperti berkata jujur, menepati janji, saling tolong menolong, saling menghormati. Itu termasuk ke dalam etika kita kepada sesama manusia. Oke, selanjutnya ada etika terhadap lingkungan. Etika terhadap lingkungan ini seperti menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan tidak merusak alam. Jadi, etika Islam ini mengatur hubungan manusia secara menyeluruh dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan juga dengan lingkungan. Baik, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa etika Islam adalah pedoman perilaku yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, juga ijtihad. Tujuannya adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia dan menciptakan masyarakat yang damai serta harmonis. Dengan menerapkan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.